Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Redaksi Mustafa. Ini adalah perkuliahan tentang penulisan PR dan ini adalah pertemuan pertama. Mari kita ikuti perkuliahan ini dengan sebaik mungkin dan nanti bisa kita diskusikan apa-apa yang kita bicarakan dalam perkuliahan kali ini. Ini adalah agenda kita. Kita akan membahas paling tidak 3 hal. Pertama, tentang apa itu public relation, dan yang kedua, apa itu writing atau penulisan public relation, dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang free writing atau sebuah teknik menulis bebas yang kira-kira bisa merangsang kita untuk memproduksi karya tulis yang jauh lebih banyak. Baik, kita masuk pembahasan pertama tentang apa itu public relation. Public relation adalah fungsi strategis yang mengelola dan membangun hubungan organisasi dengan publik melalui komunikasi dua arah. Jadi public relation itu pada intinya tugas utamanya itu adalah mengelola dan membangun hubungan organisasi dengan publiknya melalui komunikasi dua arah. Publik dalam organisasi atau perusahaan itu ada dua garis besar. Pertama, ada publik yang di dalam. Dia terdiri dari para manajer, para karyawan, satpam, cleaning service dan lain sebagainya. Juga ada publik yang di luar, dia terdiri daripada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi mahasiswa, DPR, partai politik dan lain sebagainya. Itu merupakan publik yang di luar. Dan melalui komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu artinya komunikasi yang bisa dilakukan dari dua sisi, dan tidak hanya dari atas ke bawah tapi juga bawah ke atas atau dalam posisi yang setara. Jadi baik publik bisa memberikan input atau masukan atau berkomunikasi kepada perusahaan, pun sebaliknya perusahaan bisa berkomunikasi dengan publiknya melalui public relation-nya. Ya. Kemudian Grunik dan Han dalam bukunya Managing Public Relation, ini adalah buku public relation yang cukup bagus. Sebaiknya mahasiswa public relation membaca buku ini. Dia mengatakan bahwa public relation itu adalah manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Jadi mengatur komunikasi antara organisasi dan publiknya itulah sesungguhnya bagian tugas utama dari public relation. Itulah yang sesungguhnya dimaksud dengan public relation. Sementara Scott M. Gottlieb, Center dan Broom dalam bukunya Effective Public Relation mengatakan bahwa public relation itu adalah fungsi manajemen yang membangun dan memelihara hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi public relation itu pada intinya adalah pelaksanaan fungsi manajemen. Apa fungsi manajemen? Dia terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling atau watch. Jadi yang merencanakan, yang kemudian mengorganisir, yang kemudian membuat petunjuk pelaksanaan serta mengontrol hubungan baik antara organisasi dengan publik, itu adalah kerja dari public relation. Jadi public relation itu menurut Gottlieb, Center and Broom itu adalah pelaksanaan fungsi manajemen yang membangun, memelihara hubungan baik, bermanfaat antara organisasi dengan publik yang melalui kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi selama belum terbangun hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik, maka public relation sangat dibutuhkan. Itu artinya selama ada organisasi, public relation akan tetap ada. Lalu apa pekerjaan dan tugas dari PR? Ya,
pekerjaan dan tugas dari PR itu paling tidak bisa dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, menulis dan mengedit. Ini kemampuan teknis yang harus paling tidak dimiliki oleh seorang PR. Dia harus punya kemampuan menulis, karena perencanaan itu harus tertulis dan mengedit. Dia harus punya kemampuan menulis berita untuk rilis misalnya, menulis proposal untuk perencanaan organisasi, menulis yang namanya company profile untuk ditawarkan kepada organisasi lain. Dia harus mampu mengeditnya dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu dia harus punya hubungan media dan penempatan media. Dia harus tahu bagaimana berhubungan dengan media dan bagaimana penempatan informasi-informasi dari perusahaan kepada di dalam sebuah media. Kemudian dia juga harus punya kemampuan riset. Dia harus punya kemampuan meneliti, ya, meneliti gejala-gejala yang ada di dalam organisasi dan di luar organisasi yang mungkin bisa mempengaruhi harmonisasi, ya, yang terjadi selama ini antara organisasi dengan publik. Jadi keharmonisan antara organisasi dengan publik itu bisa saja terganggu apabila kemudian tidak dilakukan riset yang mendalam. Jadi misalnya apa yang selama ini disukai publik, apa yang tidak disukai publik dari organisasi itu bisa diketahui dengan riset. Nah, tugas PR itu harus bisa melakukan riset yang baik dan benar. Kemudian berikutnya itu yang keempat, PR itu harus punya kemampuan manajemen dan administrasi. Artinya dia punya kemampuan mengatur dan juga punya kemampuan administrasi. Mengerti administrasi, dia mengerti penomoran surat, dia mengerti alur meja-meja administrasi di kantornya, dia mengerti tentang bagaimana kemudian saluran pendapat yang bisa disampaikan oleh publik dari dalam keluar atau bagaimana administrasi dari luar ke dalam, dia mengerti soal itu. Nah, yang kelima, dia punya kemampuan konseling. Dia punya kemampuan mendengar, menjadi konselor bagi orang di dalamnya tentang keluhan-keluhan mereka selama beraktivitas bekerja di perusahaan. Jadi atau dia juga bisa menjadi konselor bagi pihak luar yang merasa ada hal-hal yang perlu diselesaikan antara perusahaan dengan publik yang di luar. Yang keenam, PR harus punya kemampuan menggelar acara spesial, misalnya event-event yang digelar oleh perusahaan seperti family gathering atau misalnya kegiatan konferensi pers, itu sebaiknya di handle oleh public relation. Yang ketujuh, PR itu juga harus punya kemampuan berpidato. Ya, kalau misalnya dia ditunjuk oleh perusahaan sebagai juru bicara, dia punya kemampuan untuk itu. Misalnya juga menghadiri konferensi pers dan lain sebagainya. Dia juga bisa mengonsep pidato bagi top manajemen yang katakanlah menghadiri sebuah acara, sebuah event di luar yang kemudian menuntut manajemen untuk berpidato, maka PR sebaiknya mempersiapkan pidato bagi top manajemennya. Kemudian juga PR itu seharusnya yang kedelapan mampu memproduksi. Memproduksi itu maksudnya memproduksi seperti newsletter, ya, video atau apapun yang berkaitan dengan profil perusahaan sebaiknya diproduksi oleh public relation. Public relation sebaiknya juga mampu melakukan training kepada para karyawan terkait misalnya pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi karyawan atau kompetensi publik yang di dalam. Bahkan juga PR sebaiknya menginisiasi pelatihan-pelatihan bagi publik yang di luar, terutama orang-orang yang berhubungan sekali dengan orang-orang di sekitar perusahaan. Public relation sebaiknya juga punya kontak yang bisa dihubungi, punya kontak di luar organisasi, katakanlah kontak wartawan, kontak tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh potensial, organisasi-organisasi masyarakat yang kemudian bisa dihubungi oleh manajemen perusahaan atau bahkan oleh PR sendiri ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan satu dengan yang lainnya. Lalu kita masuk kepada writing atau penulisan. Penulisan itu berbeda antara menulis dengan berbicara. Dalam buku Becoming a Public Relation Writer paling tidak ada
beberapa hal yang membedakan antara menulis dan berbicara. Pertama, ya, menulis itu berbeda dengan berbicara. Pertama, berbicara itu universal, ya. Berbicara itu bersifat universal. Setiap orang memperoleh bahasa ibu dalam beberapa tahun pertama kehidupan. Jadi berbicara itu sebenarnya tidak perlu diajarkan. Secara alamiah Anda pasti akan bisa berbicara kalau bisa mendengar orang-orang di sekitar Anda berbicara. Kita akan punya kemampuan untuk meniru. Tapi tidak semua orang belajar membaca dan menulis. Artinya tidak semua orang mau kalau tidak belajar untuk membaca dan tidak belajar untuk membaca tulisan atau belajar menuliskan apa yang didengar, dilihat dan dirasakan, maka tidak semua orang bisa melakukan itu. Kemudian bahasa lisan itu memiliki variasi dialek. Jadi bahasa lisan itu bisa didialekkan dalam dialek Jawa, dialek Padang, dialek lain-lainnya. Kalau kita bicara itu bisa didialekkan. Tapi dalam bahasa tertulis tidak mungkin. Bahasa tertulis itu umumnya menuntut bentuk standar tata bahasa, sintaksis, dan kosakata. Jadi ada standarnya kalau kita menulis. Sementara dalam berbahasa biasanya, ya, dalam berbicara kita biasanya lebih diperhatikan dialeknya. Lalu pembicara menggunakan suara mereka, ada nada, ada tekanan, ada irama, dan gerak tubuh seperti ekspresi wajah untuk membantu menyampaikan ide-ide mereka. Jadi kita bisa tahu ini orang lagi marah, ini orang lagi serius, ini orang lagi memerintah. Itu kelihatan dari ekspresi wajah, dari nada, tekanan, dan irama yang dia sampaikan. Sementara penulis, dia mengandalkan kata-kata di halaman untuk mengekspresikan makna. Jadi penulis tidak bisa punya tekanan, penulis tidak bisa punya irama. Nah, penulis tidak bisa menyampaikan ekspresi wajahnya, tapi dia mengandalkan kata-kata. Semakin luas kosakata yang dimilikinya, dia akan semakin banyak bisa mengekspresikan makna yang ditulis. Pembicara menggunakan jeda dan intonasi. Jadi kalau kita berbicara itu kan ada jedanya, kita berhenti, atau intonasi, suara kita naik, suara kita turun, suara kita tenang, suara kita memburu, itu kelihatan. Sementara penulis itu menggunakan tanda baca. Jadi dia berhenti itu tandanya titik, berhenti sebentar tandanya koma, kita bertanya tanda tanya, kita berseru pakai tanda seru. Itu yang membedakan antara berbicara dengan menulis. Lalu speaker atau pembicara itu mengucapkan, sementara penulis dia mengeja. Jadi supaya tulisan kita itu benar, kita mengejanya. Benarkah ejaan yang kita gunakan atau justru masih perlu disempurnakan? Lalu berbicara biasanya spontan dan tidak terencana. Jadi kita berbicara itu kadang-kadang ya tidak kita rencanakan, kita bisa mengucapkan. Sementara menulis itu butuh waktu. Itu sudah direncanakan. Kita dapat kembali dan mengubah apa yang telah kita tulis. Ya, kalau berbicara mungkin bisa kita ubah, tetapi apa yang sudah kita bicarakan tidak bisa kita hapus. Sementara menulis kita bisa melakukannya. Nah, seorang pembicara berbicara kepada pendengar yang ada di sana, mengangguk atau mengerutkan kening, menyela atau bertanya. Jadi respon pendengar atau orang yang melihat kita bicara itu bisa kita lihat. Ada yang mengangguk, ada yang mengerutkan kening, ada yang menyela, ada yang bertanya, itu kelihatan. Ya. Sementara menulis, bagi penulis respon pembaca ditunda atau tidak ada. Kita tidak bisa melihat respon pembaca kita yang kita tidak melihat dia membaca. Penulis hanya memiliki satu kesempatan untuk menyampaikan informasi dan menjadi menarik dan cukup akurat untuk menarik perhatian pembaca. Artinya kalau tulisan kita bagus, maka kemungkinan respon pembacanya akan kelihatan. Walaupun sekarang ada media sosial, tapi kadang-kadang respon yang tertulis itu tidak seluruhnya jujur. Emotikon orang ketawa di WhatsApp misalnya, belum tentu aslinya dia ketawa. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat respon seseorang secara langsung, sebaiknya kita berbicara. Sementara menulis tidak terlihat respon dari pembacanya secara langsung. Berbicara itu biasanya informal dan berulang.
kami mengatakan seperti ini, maksud saya adalah, atau biarkan saya mulai lagi. Itu bisa kita secara informal, bisa kita katakan seperti itu, atau kita ulang-ulang. Tapi menulis di sisi lain, dia lebih formal dan kompak. Ini berkembang secara logis dengan sedikit penyimpangan dan penjelasan. Jadi menulis itu formal, dia tidak bisa berulang-ulang. Kata yang banyak kita ulang itu akan membuat orang yang membaca membosankan. Kata yang membuat berulang itu membuat kalimat kita timpang dan penjelasannya menjadi tidak terjelaskan dengan baik. Lalu pembicara menggunakan kalimat sederhana yang dihubungkan oleh banyak dan tapi. Kita bisa saja berbicara itu menggunakan dan maksud saya dan kemudian lalu tapi. Tapi kalau penulis menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan kata-kata seperti bagaimanapun, siapa, dan di samping itu. Ini contohnya. Meskipun kita dapat dengan mudah mengatakan ayahnya berlari 10 mil setiap hari dan sangat sehat. Tapi mungkin kita bisa menulisnya, ayahnya yang berlari 10 mil setiap hari sangat sehat. Jadi berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang sebaiknya dituliskan. Nah, lalu ada sebuah teknik dalam untuk membangkitkan gairah kita menulis. Teknik itu namanya free writing. Ya. Menulis itu sebaiknya adalah tentang apa yang kita kuasai dan apa yang kita sukai. Jadi kalau Anda menulis, tulislah apa yang Anda kuasai dan apa yang Anda sukai. Anda misalnya menguasai soal game online dan Anda menyukainya, maka tulis tentang itu. Jangan menulis apa yang tidak Anda kuasai dan apa yang tidak Anda sukai, karena itu tidak akan membangkitkan gairah kita untuk menulis. Jadi kita ini sudah punya hal yang kita sukai, bahkan kita tidak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Ya, jadi tulislah tentang apa yang kita kuasai dan apa yang kita sukai. Kemudian soal ide, ya ini ada seorang wartawan Kompas mengatakan, begitu miskinkah dunia di sekitar kita sehingga kita kehabisan ide. Coba lihat di sekeliling kita. Tengok diri kita, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat. Masih bingung? Baca koran, komentari. Blog walking, Anda lihat blog orang lain, komentari. Nonton TV, Anda komentari. Dengar radio, komentari. Komentarinya dalam bentuk tertulis. Maka perlahan-lahan Anda akan menemukan banyak ide yang Anda ingin sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, jangan pernah menyimpan ide, tulis di note atau HP. Kadang-kadang ingatan kita banyak yang mudah hilang. Oleh karena itu, cara mengingatnya ya ditulis. Begitu ada ide, sebaiknya kita tuliskan di kertas, di HP dan lain sebagainya. Sehingga suatu ketika kita ingin menulis, ide yang tadinya mungkin kita lupa, kita bisa lihat, oh tadi saya mengingat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ada sebuah teknik namanya free writing. Free writing ini semacam aliran kesadaran tanpa henti dan tanpa penyuntingan diri untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pemikiran awal. Caranya adalah ini, metodenya sederhana. Paksa diri Anda untuk terus menulis sepanjang 5 menit. Jangan berhenti sejenak untuk merenungkan. Artinya jangan pernah berhenti. Selama 5 menit itu Anda terus saja menulis. Jangan diedit. Ya, jangan diedit. Dalam arti jangan memperbaiki kesalahan, ejaan atau tata bahasa. Jadi Anda menulis secara bebas. Paksa diri Anda selama 5 menit untuk menulis apapun yang ingin Anda tulis. Ide dasarnya Anda tetapkan di awal, lalu kemudian Anda tulis. Jangan pernah Anda berpikir tentang bahasanya baku atau tidak baku, tanda bacanya sudah benar apa belum, lalu kemudian apakah ini layak dimuat atau tidak. Jangan pernah Anda berpikir soal itu. Paksa diri Anda untuk terus menulis sepanjang 5 menit. Kebanyakan dari beberapa orang mahasiswa yang saya minta untuk menuliskan itu, biasanya dalam 5 menit mereka bisa menghasilkan sampai 19 sampai 20 baris dalam 5 menit. Padahal kalau kita menulis misalnya secara langsung dengan berpikir, mungkin selama 5 menit kita belum bisa menghasilkan 1 baris, 2 baris, 3 baris. Tapi dengan memaksa diri tanpa berhenti, tanpa berpikir bahwa ini layak atau tidak, maka ternyata bisa menghasilkan banyak sekali tulisan. Nah, free writing ini sangat informal.
dan biasanya tidak dimaksudkan untuk dibaca orang. Jadi ini hanya sebagai konsep pertama yang sangat kasar. Kalau Anda mau mempraktekannya, maka akan sangat baik, karena yang penting itu adalah produksinya, bukan mutu dari produksinya. Jadi ini konsep yang kasar, bukan untuk dibaca orang lain, tapi dibaca oleh kita sendiri. Nanti kalau sudah selesai kita menulisnya, mau kita edit, baru kita edit. Mana yang salah kita perbaiki. Itu maksud dari tujuan dari free writing. Nah, saya kira ini nanti silahkan kalau misalnya Anda ingin mulai menulis bebas, Anda buat tulisan, mengapa Anda harus menulis? Bagaimana mendapatkan mood, apa tujuan Anda menulis, motivasi, tantangan. Motivasi adalah tujuan utama dari bab pembuka. Silahkan Anda tulis misalnya 10 menit, 5 menit, 3 menit. Lalu dari tema ini, berapa jumlah baris tulisan atau berapa paragraf yang Anda hasilkan, maka itulah bukti bahwa free writing sangat bermanfaat, karena dia membuat kita lebih produktif tanpa memperhatikan tata bahasa dan lain sebagainya, tanda baca dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita bisa termotivasi untuk menulis. Saya kira ini materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.